Tahukah kamu, saat ini terjadi penurunan muka tanah di seluruh Jakarta loh. Dikarenakan air tanah Jakarta sudah berkurang karena pemakaian air tanah yang berlebih oleh warga Jakarta sendiri. Disampingkan juga dengan kondisi recharge air tanah Jakarta yang berada di Depok telah berkurang tempat resapannya. Salah satunya karena telah terjadi pembangunan. Dengan terjadinya penurunan muka tanah, maka ketinggian muka tanah akan lebih rendah dari lautan, sehingga dapat menyebabkan Jakarta tenggelam karena diperburuk dengan kondisi pemanasan global yang menyebabkan kenaikan tinggi muka air laut menjadi ancaman serius bagi Jakarta. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi mengatakan, sebagian besar wilayah cekungan air tanah Jakarta mengalami penurunan hingga saat ini. Paling tinggi berkisaran 12 cm per tahun. Di tengah penurunan muka tanah yang terus terjadi, ekstraksi air tanah dalam tetap terjadi meski pemerintah berusaha membatasi. Ekstraksi air tanah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan semakin banyak dampak yang akan terjadi. Salah satunya dapat mengakibatkan mudahnya terkena banjir rob, yang dimana saat pasang air masuk ke dalam daratan jadi lebih jauh, maka banjir robnya meluas. Hayo, kamu tahu tidak apa itu air tanah? Untuk mengetahuinya, kita telusuri dulu air hujan. Sebagian air hujan akan mengalir ke sungai, laut, dan badan air lainnya. Lalu, sebagian lagi pergi kemana? Yap, betul sekali. Sebagian air hujan masuk ke dalam tanah. Tapi, kamu tahu kan kalau tanah itu memiliki lapisan yang berbeda-beda. Air hujan yang jatuh ke tanah pertama kali akan sampai pada lapisan ini. Air yang ada pada lapisan ini bukanlah air tanah. Sebagian air dari lapisan ini lama-kelamaan akan merembes ke lapisan berikutnya. Nah, pada lapisan ini memang terdapat air, namun tetap saja itu bukanlah air tanah, karena masih ada udara dan partikel. Tanah ini berbeda dengan lapisan di bawah ini, semua ruang antara pasir, kerikil, dan batu hanya dipenuhi dengan air. Inilah yang kita sebut dengan air tanah. Air tanah ini merupakan satu-satunya sumber air untuk sumur dan mata air. Kelurahan Bidara Cina terletak di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kelurahan ini memiliki penduduk sebesar 44.560 jiwa dan luas 126,3 km persegi. Tutupan lahan di Bidara Cina kebanyakan digunakan untuk pemukiman, sementara untuk lahan kosong sangatlah sedikit. Apakah kalian tahu di daerah kita, Bidara Cina, bagaimana pemakaian air tanahnya nih? Dominan mana ya? Nah, dari fakta yang kami temukan, penggunaan sumber air di Bidara Cina itu ada dari air tanah dan juga air pump. Dan hasil penelitian membuktikan bahwa 58% warga Bidara Cina masih menggunakan air tanah. Ada yang digunakan untuk minum, untuk masak, untuk MCK, dan lainnya. Padahal kita telah menyaksikan tadi bahwa ketika air tanah terus diambil, maka akan terjadi penurunan muka tanah. Lalu, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Otomatis, solusinya adalah dengan tidak terus-menerus mengambil air tanah ya. Di DKI pun sudah dilarang menggunakan air tanah dengan adanya undang-undang. Ini semua bisa kita hindari dengan menjaga ketersediaan air tanah bersama-sama. Caranya, menggunakan shower daripada gayung atau menggunakan bathtub. Ketika menyikat gigi, gunakan gelas untuk menampung air dan matikan keran. Mencuci baju saat baju kotor sudah banyak, siram tanaman pada pagi hari agar air tidak cepat menguap, dan terakhir kita tangkap air hujan bersama-sama. Eits, bukan dengan tangan ya. Air hujan ditangkap dengan sumur resapan. Air hujan yang jatuh ke genteng atau pekarangan dapat disalurkan ke sumur resapan supaya meresap ke dalam tanah. Air yang masuk ke sumur resapan perlahan merembes ke dalam tanah. Lambat laun, resapan ini akan menambah volume air tanah. Ayo kita sama-sama menggunakan air dengan bijak.